Menurut aku, kalau kita punya temen yang banyak, itu semasa kuliah itu akan sangat berguna banget, teman-teman. Hai guys, balik lagi di channel aku, Live. So, buat hari ini aku mau bahas seputar dunia perkuliahan lagi. Yeay. Nah, karena berhubung nih udah selesai ya masa-masa SBM, SNMPTN, dan juga ujian mandiri, dan kebanyakan teman-teman yang kelas 12 SMA tuh sekarang udah punya universitasnya masing-masing. Asik banget ya jadi mahasiswa baru. Nah, tapi aku mau memberikan sedikit tips untuk kalian, terutama bagi mahasiswa baru. Hal apa sih yang harus dilakukan selama kita menjadi mahasiswa baru? Tips pertama dari aku yaitu kalian harus mendapatkan IPK yang tinggi. Why? Kenapa kita harus mendapatkan IPK yang tinggi ketika zaman-zamannya maba gitu ya guys? Karena nih di semester awal, kayak semester 1, semester 2, atau di zaman-zamannya kita di tahun pertama kuliah itu, biasanya mata kuliah dan materi yang diajarkannya itu biasanya masih dasar dan umumnya masih mudah gitu untuk dipelajari. Jadinya kita kemungkinan mendapatkan nilai yang tinggi juga cukup baik gitu teman-teman. Nah, asalkan teman-teman itu yang pasti rajin belajar dan rajin mencatat apa yang dosen sampaikan gitu ya. Aku yakin kok pasti di ujiannya kalian bakal gampang dapat nilai bagus gitu ya. Nah, sebisa mungkin menurut aku teman-teman harus bisa mendapatkan nilai akhir yang baik supaya nanti IPK-nya juga tinggi gitu. Karena kalau untuk di semester-semester selanjutnya biasanya itu mata kuliahnya akan semakin meningkat kesulitannya, dan biasanya sih cenderung IPK-nya bakal turun, apalagi kalau teman-teman misalnya ikut kegiatan yang banyak kayak organisasi, panitia, atau coba-coba lomba kayak itu, dan itu pasti akan mempengaruhi konsentrasi kalian gitu. Jadinya saran aku, strategi dari aku, kalian harus mendapatkan IPK yang tinggi di semester-semester awal nih gitu. Tips kedua, yaitu kalian harus memiliki skill komunikasi dan sosialisasi yang baik. Nah, menurut aku nih, ini penting banget ya, terutama buat kita nih sebagai maba, kita tuh harus banyak sosialisasi dan juga menjalin networking dengan teman-teman kita gitu. Baik itu yang fakultas, kemudian dari program studi kita sendiri gitu ya, dan biasanya untuk pengenalannya itu kita dari ospek dulu ya teman-teman. Nah, sebisa mungkin kalian harus bisa mendapatkan banyak teman dan kenalan gitu ya yang pasti. Menurut aku kalau kita punya temen yang banyak itu semasa kuliah itu akan sangat berguna banget teman-teman. Dan aku rasa kalau misalnya kita hidup nih di kampus, menjalani dunia akademik maupun aktivitas yang lain tanpa teman dan bener-bener sendiri, itu bakal susah banget teman-teman. Yang pasti nggak akan ada istilah teman seperjuangan gitu ya. Karena menurut aku sih kuliah itu berat teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada masalah, keluh kesah, atau misalnya pengen ini gitu ya, kayak saling sharing gitu ya, tugas kayak gimana, udah bagus atau belum. Nah, itu bisa banget ditanyain ke teman-teman terdekat kita gitu. Karena menurut aku semakin kita berumur itu biasanya teman itu akan semakin nyusut teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalian sewaktu maba itu punya teman yang banyak gitu. Tips ketiga, kalian sebagai maba harus banyak melakukan eksplorasi, terutama eksplorasi berbagai kegiatan yang ada di kampus maupun luar kampus. Nah, tips dari aku mungkin kalau kalian ingin memulai gitu ya, mencoba mengeksplorasi kegiatan-kegiatan, itu bisa dimulai dari yang ranahnya kecil dulu teman-teman, yang ada di universitas kalian dulu atau bahkan di program studi kalian dulu gitu, supaya kalian bisa tahu gitu atmosfer di sana itu kayak gimana, kalau misalnya organisasi, panitia kayak gitu. Bahkan kalau aku sendiri waktu
pertama jadi maba gitu ya, pas setelah ospek di prodi aku beres, aku langsung ikutan banyak kegiatan sih lumayan. Karena aku dulu nggak tahu ya passion aku apa dan sukanya apa, jadi aku hampir coba banyak kegiatan gitu. Jadi menurut aku kalian harus mengenali minat dan bakat kalian, terutama dalam mengikuti kegiatan UKM, organisasi atau panit, supaya kalian bisa menjalani aktivitasnya itu dengan senang hati gitu ya, meskipun capek kayak gitu. Dan kalian juga harus mempertimbangkan waktu juga sih menurut aku. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu, misalnya karena kalian suka nih di suatu organisasi atau UKM atau unit kegiatan mahasiswa gitu ya, terus kalian benar-benar terjun di dalamnya dan melupakan akademik. Nah itu salah banget ya teman-teman. Kalau menurut aku sih kalian harus bisa balance, dan sama sih alasannya kayak yang poin yang aku udah sebutin pertama kali, kalian harus mempertahankan IPK yang baik gitu, supaya nantinya amit-amit gitu ya teman-teman, meskipun emang nanti IPK-nya turun gitu ya seiring berjalannya waktu, kalian nggak akan turun-turun banget kalau emang sewaktu kalian maba di semester awal-awal tuh kalian udah punya nilai yang bagus gitu, jadi nggak akan terlalu anjlok banget gitu. Tapi aku doain semoga teman-teman di sini nilainya selalu bagus ya teman-teman. Tips keempat, kalian harus mempelajari berbagai etika yang diterapkan baik itu di kampus, di fakultas, maupun yang ada di program studi kalian. Karena ya teman-teman, kalau misalnya kita lihat nih dari segi kalau misalnya kita masih sekolah kayak di SMP, SMA, terus kita ke jenjang yang lebih tinggi nih kayak universitas, biasanya kita itu lebih menekankan kepada etika gitu ya teman-teman. Terutama kalau misalnya teman-teman mau menghubungi dosen. Nah itu perlu banget dipelajari teman-teman, gimana sih cara menghubungi dosen, gimana sih cara chat gitu ya atau PC dosen dengan sopan gitu ya. Itu semua bisa dipelajari gitu. Ataupun kalian nanti kalau misalnya ketemu dengan senior atau ketemu dosen, itu tata keramanya kayak gimana, itu harus benar-benar dipelajarin teman-teman. Karena menurut aku sih dunia perkuliahan itu cukup keras ya, takutnya kalau kalian nggak menjalankan etika yang ada di kampus kalian, itu kalian biasanya cenderung akan dijauhi ya. Jadi jangan sampai gitu. Makanya saran aku, pelajari etika dengan sebaik mungkin. Tips kelima dan terakhir dari aku, kalian jangan takut bertanya pada senior kalian atau kakak tingkat ya. Karena nih, kalau misalnya kita nih sebagai mahasiswa baru, kita itu kan istilahnya masih baru lah ya, belum tahu apa-apa seputar kampus ataupun program studi kita tuh gimana sih dari tiap semester, dari semester 1 sampai kita lulus di semester 8 itu kita nggak tahu kalau kita nggak tanya gitu ya sama senior atau kakak tingkat kita gitu. Karena mereka istilahnya jadi kakak kita gitu yang ada di kampus dan lebih tahu gitu gimana sih pengalaman, gimana sih suka duka, terus juga biasanya bisa ini sih, kita bisa nanya-nanya, misalnya kalau dapat mata kuliah yang sama itu kita bisa tanya gitu atau sharing seputar dosen ini gimana sih kriterianya, terus gimana cara dapat nilai yang bagus, terus kita juga bisa tanya-tanya materi perkuliahan kayak gimana gitu, jadi lebih enak gitu ya. Atau bahkan kalian selain nanya aktivitas akademik juga bisa, misalnya kalau kakak tingkat kalian aktif banget nih kayak ikut lomba, terus aktif banget nih ikutan unit kegiatan mahasiswa, misalnya ikutan bulu tangkis gitu ya di kampus dan bisa sampai menang kayak gitu, dan kalian juga misalnya ingin gitu masuk UKM yang sama, itu gimana gitu. Nah bisa ditanyain gitu teman-teman, jadi enak banget sih menurut aku karena kakak tingkat bisa sebagai informan. Nah, itu dia 5 tips dari aku seputar apa aja sih yang harus dilakukan oleh mahasiswa baru ketika baru masuk universitas. Semoga dengan adanya tips ini kalian bisa menjalani perkuliahan dengan baik ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share
dan juga subscribe channel YouTube aku ya, biar aku lebih semangat lagi nih buat bikin konten-konten seru lainnya dan bermanfaat tentunya untuk kalian. Oke, sampai jumpa.